manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah apa yang paling besar nilainya di hadapan Allah? Yakni adalah ibadah sosial, yakni adalah menolong orang-orang yang terzalimi, yakni adalah melawan penindasan, yakni berwarna bermanfaat di masyarakat, menghidupkan kembali gemah limpah Laut, menghidupkan kembali tatanan peradaban masyarakat agar sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa yang sudah mengorbankan darahnya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keringatnya, bahkan mengorbankan jiwanya demi saat ini kita bebas dari belenggu penindasan. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, 22 Oktober adalah hari di mana keluar fatwa resolusi jihad. Bukan berarti kita adalah kaum yang kemudian anarkis. Bukan berarti kita adalah kaum yang melawan pemerintahan saat itu. Tetapi kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam dan Allah berkahi dengan Nusantara. Nusantara kita adalah tanah tempat lahir kita, tanah air kita, yang kita jika lihat bahwa kita diberikan, diberkahi, dianugerahi oleh Allah lautan yang luas penuh dengan sumber daya alam, daratan yang luas yang subur dipenuhi dengan sumber daya alam juga, dan langitnya yang Allah berikan kepada kita seimbang antara panas dan hujan. Maka sudah semestinya kita menjadi negara, menjadi bangsa yang maju, mempunyai pemikiran yang kuat, karena kita mempunyai fondasi-fondasi sejarah yang hebat. Hanya dengan sebuah bambu yang diruncingkan, hanya dengan sebuah bambu runcing kita mampu melawan tank baja, kita mampu mengusir orang-orang penjajah yang mereka menggunakan senapan laras panjang. Apakah kita tahu bahwa dengan 3 petikan kalimat takbir yang diucapkan oleh Bung Hatta, Bung Tomo di Surabaya, maka semua rakyat bergerak mengusir penindasan penjajah kolonialisme Belanda. Dengan 3 petikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lawan penjajahan kolonialisme Belanda. Maka sejak saat itu negara kita adalah negara yang disegani. Bayangkan bagaimana hanya dengan bambu runcing, masyarakat yang terbelakang, yang tidak mempunyai persenjataan canggih, tetapi seluruh lapisan rakyat, baik dari santri, tukang beca, tukang sawah, dan lain sebagainya bergerak untuk membangkitkan marwah dan muruah bangsa kita. Maka kita sebagai kaum muslimin, kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Bagaimana Nabi kita mengajarkan keteguhan hati, bagaimana Nabi kita mengajarkan agar kita senantiasa bermanfaat dimanapun kita berada, tidak diorientasikan, tidak hanya ditujukan kepada hanya sebatas uang. Kita dituntut untuk berkhidmat kepada umat. Kita mempunyai andil besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita mempunyai tanggung jawab besar untuk mempertahankan kemerdekaan ini, dan kita punya andil besar untuk memajukan negara kita ini. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kaum muslimin, dimulai dari para santri, dimulai di tempat yang menjadi kawah candra di muka, yakni bernama pesantren. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Maka ini sudah satu hadis yang cukup memotivasi kita agar keberadaan kita dimanapun, di belahan bumi manapun, kita menjadi bangsa, kita menjadi kaum yang senantiasa bermanfaat bagi orang. Itulah yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita di Nusantara.